Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali pada pembelajaran tema 2 Persatuan dalam Perbedaan kelas 6. Kali ini kita akan belajar ilmu pengetahuan alam dan bahasa Sunda. Untuk IPA, kita akan mempelajari materi ciri-ciri makhluk hidup. Perhatikan bacaan berikut. Bebek memiliki ciri khusus yang disesuaikan dengan tempat tinggalnya. Bebek hidup di darat, namun untuk mencari makan, bebek biasanya berada di air. Ciri khusus yang dimiliki bebek untuk mencari makan berupa paruh yang agak panjang dan lebar pada bagian ujungnya. Bebek mencari makan di air, seperti kolam, sungai, sawah, atau danau yang dangkal. Bulu bebek dilapisi oleh minyak sehingga tidak basah jika terkena air. Ketika bebek keluar dari air dan berada di darat, bebek biasanya mengibas-ngibaskan bulunya, sehingga air yang menempel di tubuhnya keluar. Apa yang akan terjadi jika bulu bebek tidak dilapisi minyak dan air menyerap ke tubuhnya? Selain itu, bebek juga memiliki ciri khusus lainnya, yaitu selaput pada kakinya. Selaput tersebut digunakan untuk berenang. Dari bacaan ini, kita dapat mengetahui beberapa ciri khusus bebek, yaitu 1. Paruh bebek berbentuk panjang dan lebar. 2. Bulu bebek dilapisi minyak. 3. Selaput pada kakinya. Nah, itu adalah 3 ciri bebek. Paruh bebek ini berbentuk panjang dan lebar seperti sudu atau sendok ya, dan kakinya berselaput. Selanjutnya, bagaimana dengan hewan-hewan ini? Apa saja ciri khusus mereka? Ada belalang, bunglon, cicak, dan terenggiling. Kita akan bahas satu-satu. Belalang. Hewan ini menyesuaikan diri dengan kondisi tempat yang sesuai dengan tubuhnya. Belalang sembah yang berwarna hijau sering hinggap di daun agar tidak terlihat oleh pemangsa. Belalang kayu yang berwarna coklat sering hinggap di batang. Yang dilakukan belalang ini disebut sebagai kamuflase atau menyamarkan diri. Ingat, namanya kamuflase atau menyamarkan dirinya. Jadi, belalang-belalang ini akan tinggal di tempat yang sesuai dengan tubuhnya. Yang selanjutnya adalah bunglon. Bunglon dapat menyesuaikan diri dengan cara mengubah warna kulitnya sesuai dengan tempatnya berada. Kulit bunglon dapat berubah warna sesuai tempat yang sedang dia tempati. Perubahan warna kulit ini bertujuan agar bunglon tidak mudah terlihat oleh pemangsa. Kemampuan bunglon untuk mengubah warna kulit disebut mimikri. Bunglon menyesuaikan warna tubuhnya dengan tempatnya. Kalau tadi belalang menyesuaikan tempatnya dengan warna tubuhnya. Kalau bunglon kebalikan, dia menyesuaikan warna tubuh dengan tempatnya. Kalau belalang tadi namanya kamuflase, kalau bunglon namanya mimikri. Selanjutnya adalah cicak. Cicak memiliki ciri-ciri khusus sehingga ia dapat bertahan hidup meskipun makanan cicak adalah hewan serangga yang terbang. Kemampuan cicak untuk menangkap mangsanya didukung oleh lidah cicak yang panjang dan lengket. Meskipun cicak hidupnya merayap di tembok, tetapi cicak tidak mengalami kesulitan untuk berjalan di tembok. Hal ini karena pada kaki cicak terdapat bantalan yang berperekat. Saat cicak merasa terancam, maka ia akan memutuskan ekornya. Kemampuan cicak memutuskan ekornya disebut autotomi. Ada beberapa ciri khusus cicak. Yang pertama, lidahnya panjang dan lengket. Yang kedua, kakinya berperekat. Dan yang ketiga, dapat melakukan autotomi. Selanjutnya adalah terenggiling. Terenggiling melakukan penyesuaian diri dengan menggulungkan tubuhnya membentuk spiral. Cara ini dilakukan untuk melindungi diri dari musuh. Contoh hewan lain yang menggulungkan badannya adalah lipan dan kaki seribu. Nah, ibu punya beberapa hewan ini, yaitu cumi-cumi, walang sangit, kelelawar, dan siput. Kira-kira keempat hewan ini bagaimana ya ciri khususnya?
Kalian bisa mencari informasi untuk menemukan ciri-ciri khusus ini ya. Atau sebetulnya di kelas sebelumnya telah dibahas tentang kelelawar, siput, walang sangit, dan cumi-cumi. Cumi-cumi pastinya dia mengeluarkan tinta. Kalau walang sangit mengeluarkan bau yang tidak sedap ya. Siput dia mempunyai cangkang yang kuat. Sedangkan kelelawar dia mampu melakukan ekolokasi. Selanjutnya kita akan belajar tentang bahasa Sunda, yaitu memahami jenis kata. Kata kerja atau kecap pagawean. Kecap pagawean adalah kata yang menunjukkan perilaku atau gawe manusia atau makhluk lainnya. Contohnya yaitu neangan yang artinya mencari. Kuring neangan pulpen nu leungit. Saya mencari pulpen yang hilang. Kata kerja yang kedua adalah ngadiukan yang artinya menduduki. Contoh dalam kalimatnya, Usep ngadiukan permen karet. Usep menduduki permen karet. Contoh yang ketiga adalah telem atau tenggelam artinya. Contoh dalam kalimatnya, aya jelema telem di sungai. Contoh yang keempat, si benget yang artinya mencuci muka. Contoh dalam kalimatnya, Dedi si banget make caikran. Kata yang kedua adalah kata bilangan atau kecap bilangan. Kecap bilangan adalah kata yang menunjukkan jumlah atau tingkatan. Kata bilangan jumlah contohnya hiji, 2, 10, 1000, 1.000.000, dan sebagainya. Kata bilangan tempat atau tingkatan, contohnya kahiji, K2, K3, K10, K1.000.000, dan sebagainya. Oke, jadi dalam bahasa Sunda hari ini kita mempelajari kata kerja atau kecap pagawean dan kata bilangan atau kecap bilangan. Contoh kata kecap pagawean. Nah, ini beberapa contohnya ya. Dahar yang artinya makan, biuk yang artinya duduk, ciwit yang artinya cubit, lompat yang artinya lari, tajong yang artinya tendang, teang yang artinya cari, tincak yang artinya injak, telem yang artinya menyelam, seri yang artinya tertawa, si benget artinya mencuci muka, surak artinya bersorak, surup artinya terbenam, ngadahar memakan, ngadiukan menduduki, nyiwit mencubit, lalumpatan berlarian, tajongan menendang-nendang, neangan mencari, nincakan menginjak-injak, neleman menyelami, nyengserikan mentertawakan, nyibengetan mencucikan muka, nyurakan menyoraki, kasurupan kemasukan atau kemasukan gaib atau setan. Oke, sekarang adalah tugasnya bahasa Sunda ya. Nanti kalian tulis lengkap seperti ini di buku bahasa Sundanya. Isilah titik-titik di bawah ini dengan kata 12, lumpat, ngagogok, katilu, sare, ngadiukan, seri, kahiji, diuk, 100. Di kata-kata ini kalian isikan di titik-titiknya ya. Ingat menjawabnya, tulis kalimatnya langsung di titik-titiknya diisi ya, sambil menulis sambil mengerjakannya. Jangan ditulis di bawah ya jawabannya ya, tapi langsung di bagian titik-titiknya. Makanya nanti kalau nulis di sini diberi jarak yang agak lebar untuk jawabannya ya. Oke, ini penjelasan Ibu. Selamat mengerjakan.